Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kajian kita masih membahas surah Al-Qiyamah dan kita masuk pada ayat ke-6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu terjadi? Apabila mata terbelalak karena ketakutan, bulan pun telah hilang cahayanya, serta matahari dan bulan akan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung untuk mereka. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hal ihwal kondisi hari kiamat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini tentang persoalan kiamat itu sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada alasannya. Kenapa hari kiamat itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya? Makanya Allah mengatakan yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Mereka bertanya kapan kira-kira hari kiamat. Jangankan kita, para nabi dan rasul sendiri mereka tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Padahal pertanyaan kapan kiamat ini setiap zaman dan setiap masa akan terulang dan ditanyakan kepada para nabinya. Artinya semua para nabi itu disebutkan dengan pertanyaan ini, kapan kiamat? Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri disibukkan dengan soalan ini. Sehingga ada Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya 3 kali soal mata sa'ah, kapan kiamat. Tapi Rasul tidak suka menjawabnya dan selalu berpaling dari pertanyaan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tahu pasti dijawab. Buktinya pertanyaan kiamat ini pun ditanyakan oleh malaikat Jibril untuk mengajarkan para sahabat
ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan sedang mengajar mereka, tiba-tiba datang seorang yang sangat putih, pakaiannya sangat hitam, rambutnya, dan dia adalah jelmaan Jibril. Karena kalau memang dia orang jauh, pasti ada bekas safarnya. Kalau dia orang dekat, pasti ada orang kenal. Karena kebiasaan di zaman itu, kalau ada orang asing, pasti ada yang mengenalkannya. Tapi ini tidak ada yang mengenalkan satupun, artinya dia bukan orang dekat, tapi juga bukan orang jauh, karena tidak ada bekas dari asar safarnya. Lah Jibril yang menjelma manusia ini bertanya banyak soalan. Bertanya soal Islam, Nabi menjawab karena Nabi tahu. Bertanya soal iman, Nabi pun menjawab karena Nabi tahu. Kemudian bertanya soal ihsan, juga Nabi menjawab karena Nabi paham. Tapi saat Nabi SAW ditanya oleh Jibril, kapan kiamat? Rasul terdiam. Bahkan Rasul kemudian membalik soalan itu dengan mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Seolah-olah Rasul mengatakan, saya dan anda sama-sama tidak tahu, Jibril saja tidak tahu. Makanya akhirnya kemudian topik pertanyaannya dirubah oleh malaikat Jibril menjadi apa tanda-tandanya, bukan kapan terjadinya. Lah sama dengan Arab Badui ini juga yang menyibukkan Rasul dengan pertanyaan kapan kiamat. Rasul tidak jawab, tapi Nabi SAW justru membalik kata-katanya dan mengatakan, wa ma'a'dadta laha, apa yang kau siapkan dengan kiamat itu? Apakah anda bertanya soal kiamat untuk melihat gunung dihancurkan, untuk melihat lautan ditumpahkan, untuk melihat bumi digempakan, untuk melihat bintang berjatuhan, untuk melihat langit digulung seperti gulungan kertas dan begitu seterusnya? Maka Nabi SAW hanya mengatakan, apa yang kau siapkan? Sehingga Arab Badui ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan apapun. Walakinni uhibbullaha war rasul, tapi aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau bersama idolamu. Maka dari dua riwayat ini, Nabi SAW tidak paham, bahkan tidak mengerti, bahkan tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Makanya di sini Allah mengatakan, yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Mereka bertanya, kira-kira kapan terjadinya kiamat? Ini namanya pertanyaan, kalau dalam bahasa Arab disebut istingkar, tidak perlu dijawab karena sudah paham jawabannya. Enggak perlu ditanya lagi karena tidak ada yang tahu. Makanya kalau seandainya ada orang yang suka memprediksi hari kiamat, seperti ada beberapa orang itu yang mencocok logikan beberapa tanda-tanda kiamat, kemudian sampai hampir memastikan manusia bahwa tanggal sekian bulan sekian akan terjadi kiamat, maka kita katakan dusta perkataannya. Kenapa? Karena berbicara soal tanda-tanda kiamat besar itu sama dengan bertanya soal kapan kiamat. Karena kalau tanda-tanda kiamat besar itu sudah muncul, itu tidak akan bisa dihentikan. Yang satu hilang, datang berikutnya. Yang berikutnya hilang, datang berikutnya. Dan datangnya berturut-turut sampai betul-betul kiamat dibangkitkan. Artinya bertanya soal tanda-tanda kiamat besar itu sama dengan bertanya kapan kiamat. Sehingga tidak boleh diprediksi dengan yakin. Cukup kita jelaskan kalau ada 10 tanda kiamat besar, terjadilah kiamat, selesai. Kenapa mesti menyibukkan diri kemudian meramal sesuatu yang sebenarnya perkara itu perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ihwal kondisi kiamat. Kalau seandainya terjadi kiamat, apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan fa idza bariqal basar. Apabila mata-mata manusia terbelalak karena ketakutan. Tadi saya sudah jelaskan, sebelum saya menjelaskan ayat berikutnya, apa hikmah disembunyikannya waktu kiamat itu kepada kita. Pertama, tentu ada hikmahnya. Pertama, supaya manusia itu semangat untuk melakukan ketaatan dan amal saleh. Dengan tidak diberitahu kapan terjadinya, maka manusia itu akan lebih semangat untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal saleh. Takut kalau seandainya sewaktu-waktu kiamat itu datang. Yang kedua, al-ikhtibar wal ibtila. Disembunyikannya kapan kiamat itu sebenarnya untuk ujian dan juga ibtila untuk cobaan. Sebab dengan tidak mengetahuinya kapan kiamat, kita ini sedang diuji iman kita. Apakah yakin dengan adanya kiamat? Ataukah tidak yakin dengan adanya kiamat? Karena masih ada orang yang tidak yakin akan terjadi kiamat. Bahkan mereka berdalil bahwa kiamat itu tidak ada. Maka bagi seorang muslim ini ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita makin yakin bahwa kiamat itu akan terjadi dengan cukup meyakini apa yang ada dalam Quran dan meyakini apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak usah pikir banyak-banyak. Yang jelas kiamat terjadi, nanti akan terjadi. Yang penting persiapan saja. Kemudian yang ketiga, tentu izharu qudratillahil mutlaqah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat luar biasa, di mana tidak ada satu pun dari makhluknya mengetahui kapan kiamat. Tidak manusia, tidak para nabi, tidak para rasul, tidak dari kalangan jin, bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak tahu kapan kiamat. Artinya hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang bisa menyadap informasi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Izhar, menampakkan kudratullah namanya. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kemudian yang keempat, adamul ightirari bil hayati dunya. Supaya manusia tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Jangankan cerita kiamat besar, kiamat-kiamat kecil seperti gempa, tsunami, banjir, angin, yang kita saksikanlah atau yang kita rasakan. Hanya banjir kecil saja tidak mendunia, itu kita bisa lihat bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa menghancurkan rumah-rumah megah, menghancurkan sawah dan ladang, memutuskan akses, bahkan banyak yang meninggal. Lihat waktu tsunami, berapa ribu yang meninggal. Waktu gempa di Lombok, berapa ribu yang meninggal. Di Jogja, sekarang juga sudah di Sumatera. Lah itu baru kiamat kecil itu. Boleh jadi mungkin yang terdampak bencana itu bagi mereka udah kiamat besar dah kayak gitu tuh. Tetapi itu menunjukkan tentang dengan meyakini adanya kiamat, bahwa segala sesuatu itu akan hancur. Maka dari sini kita akan tahu hakikat dunia, bahwa dunia ini sepanjang-panjangnya umur dunia ini pasti ada batasnya. Sama dengan umur manusia, sepanjang-panjangnya umur manusia itu pasti ada batas matinya. Siapa sekarang yang paling panjang umurnya? Enggak ada, kecuali meninggal. Lah inilah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kapan terjadinya kiamat. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwanya. Fa idza bariqal basar. Apabila mata
terbelalak karena ketakutan. Sebagian para ulama mengatakan apa yang dimaksud terbelalak ketakutan ini? Ada 3 penafsiran para ulama. Maksudnya ketika mata-mata terbelalak ketakutan itu, yang pertama indal mauti, saat kematian. Manusia terbelalak dan dia sedang sangat ketakutan. Makanya lihat, setiap orang yang meninggal tidak ada yang memejamkan matanya. Semua orang yang meninggal itu melotot matanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza qubidatir ruhu tabi'ahul basar." Apabila ruh dicabut, pandangan mengikutinya. Makanya disunnahkan untuk menutup seperti ini supaya tidak menakutkan orang. Menunjukkan bahwa setiap orang yang meninggal itu dia terbelalak dan ketakutan sekali. Itu makna yang pertama. Maksudnya fa idza barikal basar indal mauti, saat kematian. Itulah saat-saat yang menegangkan dan menakutkan. Makanya para ulama mengatakan, aku tidak takut dengan maksiat yang kulakukan karena aku bisa bertobat. Tetapi aku takut saat detik-detik kematian. Karena aku tidak tahu apakah saya diakhirkan dengan husnul khatimah atau diakhirkan dengan su'ul khatimah. Ini perkataan para ulama. Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian awalnya baik, tetapi di akhirnya tidak baik. Dan betapa banyak orang-orang yang awalnya tidak baik, akhirnya jadi baik. Dan banyak juga dari awal sampai akhir dia baik. Ada juga dari awal dia tidak baik sampai akhir pun tidak baik. Begitulah sifat manusia. Jadi yang pertama, fa idza barikal basar, artinya indal mauti. Ketakutan yang luar biasa. Kenapa orang mati itu sangat ketakutan? Karena Nabi SAW yang menjelaskan saat kematiannya. Kata Nabi SAW, ala wa inna lil mauti la sakarat, kata Rasul. Ingatlah bahwa dalam kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu rasa sakit yang tidak ada yang tahu rasanya kecuali Allah. Itu namanya sakarat, maka disebut sakaratul maut. Rasa sakit yang tidak ada yang tahu rasanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya setiap orang yang naza itu menggambarkan begitu sakitnya, tentu manusia dibuatnya tidak akan nyenyak tidur. Dia akan terbayang rasa sakit itu. Makanya satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an berjumpa dengan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar itu dulunya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam di zaman Umar dan baik Islamnya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, hadithna anil mauti." Wahai Ka'ab, bisa enggak ceritakan kepadaku tentang kematian? Maka Ka'ab al-Akhbar mengatakan, "Ya Amiral Mu'minin, ghusnun kathirus syauki yadkhulu fi jawfir rajuli fata'khudhu kulla syaukatin bi arakin yajdibuhu rajulun syadidul jadbi fa akhadha ma akhad wa abqa ma abqa." Apa kata Ka'ab al-Akhbar? Dia mengatakan, "Wahai Amiral Mukminin, gambaran sakitnya kematian adalah bagaikan sebatang dahan yang banyak berduri tajam tersangkut di kerongkongan Anda, sehingga setiap duri menancap di setiap saraf Anda. Selanjutnya dahan yang ada di kerongkongan itu tiba-tiba ditarik dengan sekuat tenaga oleh orang yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bayangkanlah wahai Amiral Mukminin, apa yang akan terjadi ketika kemudian duri-duri itu dicabut bersama dahan-dahannya, dan apa yang akan tersisa lagi pada hari itu. Lihat bagaimana Al-Ka'ab al-Akhbar menggambarkan kepada Amiral Mukminin. Ada sebatang
pepohonan, isinya duri yang sangat tajam. Jadi umpamanya ada dahan 1 meter ini, isinya hanya duri semua. Dan duri ini kokoh, tidak bisa patah. Seolah-olah paku atau jarum yang menancap di duri itu tiba-tiba dimasukkan ke dalam tenggorokan sini. Kemudian setelah dimasukkan, dipermainkan. Setelah dipermainkan, kemudian dicabut paksa. Kata Ka'ab al-Akhbar, ya Amirul Mukminin, Anda bisa bayangkan sakitnya seperti apa. Ikhwatu fiddin, ini gambaran manusia. Ka'ab al-Akhbar tidak pernah merasakan mati ketika menggambarkan seperti ini. Tetapi yang jelas, sengeri apapun manusia menggambarkan kematian, tetap kematian itu lebih ngeri daripada gambaran kita. Beliau hanya mengkiaskan saja. Seperti itulah kematian. Bahkan Shaddad ibn Aus pernah berkata, Al-mautu afdha haulin fid dunya wal akhirah alal mu'min. Wa huwa ashaddu min nashri bil manashir. Wa huwa ashaddu min nasrin bil manashir wa qardin bil maqarid wa ghaliyin fil quduri walau anna al mayyita nushira fa akhbara law anna al mayyita nushira fa akhbara ahla ad-dunya bil mauti man tafa'u bi aishin wala ladhau binaumin. Apa kata Shaddad bin Aus? Beliau mengatakan, kematian adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi seorang mukmin. Afdhu haulin fid dunya wal akhirah alal mu'min. Kematian adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi seorang mukmin, baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena kematian itu lebih menyakitkan dibandingkan gergaji yang menggergaji Anda, ataupun potongan dengan gunting-gunting yang memotong Anda, atau rebusan yang merebus Anda di panci-panci atau periuk-periuk Anda. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan saat kematiannya, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah nyenyak dalam tidurnya. Ini gambaran Shaddad ibn Aus. Dia mengatakan, wa huwa asyad man nusyira bil manashir wa qurida bil maqarid. Afwan, tadi saya salah baca, ya. Wa huwa asyaddu man nusyira bil manashir wa qurida bil maqarid wa ghuliya fil qudur. Jadi kata Shaddad ibn Aus, dia mengatakan kematian itu paling menakutkan bagi seorang mukmin di dunia dan akhirat. Kematian itu lebih menyakitkan dibandingkan Anda digergaji dengan gergaji, atau Anda dipotong dengan gunting, atau Anda direbus di atas kuali. Coba bayangkan, kalau ada orang digergaji di depan kita dan dia masih hidup sehat, gimana rasanya? Ya. Atau kita direbus di dalam panci yang sedang airnya itu sangat membara apinya dan airnya sangat panas sekali, gak bisa kita bayangkan. Seperti orang yang kemudian terperangkap dalam kebakaran itu, kita tidak bisa bayangkan macam mana sakitnya dia menahan api itu. Makanya wajar kalau Shaddad ibn Aus mengatakan, kalaulah ada orang mati hidup kemudian disuruh menggambarkan saat kematiannya, saya yakin mereka tidak akan tenang tidur, bahkan tidak akan tenang untuk hidup. Ini di antara kenapa kemudian Allah mengatakan fa idza barikal basar, artinya indal mauti. Pemahaman yang kedua, wa qila indal ba'thi, maksudnya saat mata terbelalak dan ketakutan itu saat mereka dibangkitkan. Saat mereka dibangkitkan, mata-mata mereka terbelalak. Bagaimana tidak terbelalak, ikhwatu fiddin, ketakutan? Sementara manusia itu dibangkitkan sebagaimana kematiannya.
Kalau dia mati bunuh diri karena minum racun, maka dibangkitkan seperti itu. Kalau dia bunuh diri karena gantung diri, maka saat dibangkitkan dia sedang gantung diri. Kalau saat kematiannya dia menusuk diri dengan belati atau dengan pisau, saat dibangkitkan juga seperti itu. Manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana dia matinya. Sebagaimana orang mati akan dimatikan sebagaimana hidupnya. Kalau hidupnya baik dimatikan husnul khatimah. Kalau hidupnya tidak baik, ya matinya sul khatimah. Maka kebangkitan juga sama. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau semua orang dibangkitkan telanjang, tidak ada satu helai baju di badan, berarti aurat kami akan dipandang orang. Bagaimana akhlak Aisyah radhiyallahu anha berfikir soal aurat pada hari kiamat. Padahal tidak ada manusia yang memakai sehelai baju saat dibangkitkan. Itulah akhlak malunya Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tapi Nabi SAW tidak menjawab soal bagaimana apakah orang akan memandang satu dengan yang lain dan melihat aurat satu dengan yang lain. Rasul hanya mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya hari itu lebih dahsyat dibandingkan hanya sekedar melihat aurat. Artinya apa? Boro-boro melihat aurat orang lain untuk mikirkan dirinya selamat saja tidak bisa dibayangkan. Macam mana dia akan melirik orang? Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak dan istrinya, bahkan lari dari semua yang pernah dicintainya. Padahal di dunia orang berkumpul dengan keluarga atau orang yang dicintainya pasti senang. Antum cinta dengan istri antum dan sayang dengan istri antum, tidak mau pisah. Tapi di akhirat boro-boro kita mau jumpa dengan istri, dia lari. Bahkan istri yang dekat pun kita lari. Datang orang tua kita lari. Kita datang ke orang tua pula lari. Kenapa? Karena takut dituntut haknya masing-masing. Karena bagaimanapun yang menyelamatkan kita di akhirat itu cuma amalan dan pahala kita. Makanya orang-orang yang dibangkitkan itu mereka tidak mau pahalanya diambil. Makanya mereka tidak akan berjumpa dengan siapapun. Masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Sebab kalau ketemu istrinya akan mengatakan, dulu engkau tidak adil dengan aku, mana pahalamu? Kata suaminya, dulu juga engkau tidak adil denganku, mana pahalamu? Jadi masing-masing tidak mau ketemu tuh. Karena tahu masing-masing punya hak yang merugikan orang. Dan tuntutan di dunia kan sulit, hanya bisa di akhirat. Ya. Ini penafsiran yang kedua, indal ba'thi. Penafsiran yang ketiga, inda ru'yati jahannam. Maksudnya fa'idha barikal basar, maksudnya adalah ketika melihat neraka jahannam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yu'ta bin nari jahannam yawmal qiyamah laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Apa kata Rasul? Akan didatangkan pada hari kiamat jahannam di hadapan manusia. Dan jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang yang akan menggeretnya. Setiap tali kekang, kata Rasul, digeret oleh 70.000 malaikat. Anda bisa bayangkan, sebesar-besarnya kapal itu, untuk ditarik dari daratan ke lautan saja tidak perlu beribu-ribu tali. Ini 70.000 tali, 70.000 tambang, mungkin bahasa kitanya, tambang yang besar-besar. Dan yang menariknya malaikat, bukan manusia. Tenaga malaikat jauh lebih besar dibandingkan tenaga kita. Itu pun setiap tali butuh 70.000 malaikat, bayangkan. Berarti jahannam itu besar. Karena yang menariknya saja malaikat, bukan manusia. Kalau manusia walaupun sebanyak malaikat yang menarik tidak akan sanggup.
Karena tidak ada yang lebih kuat dibandingkan para malaikat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu malaikat saja bisa mengalahkan manusia dan jin. Siapa? Malakul maut. Siapa yang bisa mengalahkan malakul maut? Satu dunia dari Adam sampai yang terakhir, semua jin dari iblis sampai yang terakhir mati iblis juga. Tidak ada yang sanggup melawan malakul maut. Lah saat orang-orang kafir diperlihatkan itu, disebutkan dalam ayat surah As-Sajdah 12. Disinilah penafsiran dari fa'idha bariqal basar. Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 12-nya, walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan ketika engkau melihat mereka orang-orang yang melakukan dosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Rabbnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan saat jahanam digeret, kemudian orang-orang kafir dihadapkan di neraka jahanam, ditampakkan itulah jahanamnya di situ. Disitulah mata-mata mereka terbelalak ketakutan. Fa'idha bariqal basar. Mulailah dia orang-orang kafir mengatakan, Rabbana ya Rabb kami absarna, kami telah melihat neraka. Cukup sampai di sini? Tidak. Wasami'na, kami sudah mendengar gemuruhnya. Farji'na, ya Allah kembalikan kami. Saking ketakutannya, farji'na, ya Allah kembalikan kami. Maksudnya kembalikan ke mana? Ke dunia. Na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Inna muqinun, kami sungguh-sungguh sangat yakin jahanam itu ada. Karena orang-orang kafir saat di dunia, mereka enggak yakin dengan adanya jahanam. Dengan adanya neraka mereka enggak yakin. Alasannya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, sehingga mereka tidak punya keyakinan. Tapi di akhirat betul-betul Allah buat mereka ainul yakin. Mata mereka dibuat yakin dengan melihat secara langsung, sehingga mereka hakul yakin. Jahanamnya sudah ada, mau apa lagi? Ya mereka hanya mengatakan absarna wa sami'na, kami sudah lihat, kami sudah dengar. Kalau sudah melihat dan dengar apa lagi? Disitulah mereka pun ketakutan dan mengatakan farji'na na'mal salihan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Aku pasti beramal saleh. Kami sudah yakin neraka itu ada. Tapi apa gunanya penyesalan pada hari kiamat? Tidak ada gunanya sama sekali. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, fa idza bariqal basar. Kemudian Allah mengatakan wa khasafal qamar. Dan ketika cahaya matahari lenyap. Kalimat wa khasafal qamar, kalimat khusuf, itu diambil dari kata khasfun. Khasfun ini kalau diarahkan ke langit artinya gerhana. Tapi kalau diarahkan ke bumi artinya gempa. Makanya ada istilah apa? Khusufus salat atau salat khusuf. Salat gerhana, ya. Atau kusuf. Ada khusuf, ada kusuf. Dibedakan bahasa Arabnya matahari dengan bulan. Tapi juga ada yang menyamakan ya kusuf, ya khusuf, ya khusuf, ya kusuf. Artinya kalau dikatakan khusuf berarti mencakup gerhana matahari atau bulan. Makanya di antara tanda-tanda kiamat besar Rasul mengatakan apa? Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arabi. Apa maknanya khasfun di sini? Ada yang mengatakan kalau diarahkan ke langit artinya apa? Gerhana. Berarti terjadi gerhana di 3 tempat, barat, timur dan jazirah Arab. Tapi kalau diarahkan ke bumi, khasfun itu artinya gempa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Qarun yang dimasukkan dan dipendamkan ke bumi dan seluruh hartanya, apa bahasa Quran? Wa khasafna bihi wa bidarihil ardha. Wa khasafna artinya kami tenggelamkan si Qarun ke dasar bumi dan seluruh kekayaannya.
Berarti khusuf itu ada dua makna. Bisa dimaknai gerhana, bisa dimaknai gempa. Dan dua-duanya tanda dari tanda-tanda peristiwa hari kiamat. Banyaknya gerhana artinya telah dekat kiamat. Kemudian banyaknya gempa juga sama, termasuk tanda-tanda kiamat. Karena nanti pada hari kiamat, gempa yang dirasakan manusia itu bukan di satu daerah, di daerah lain tidak gempa, atau di barat gempa, di timur tidak, di selatan gempa, di utara tidak. Gempa pada hari kiamat besar itu meliputi seluruh yang ada di bumi. Makanya bahasa Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan? Kenapa zilzalaha diidhafahkan kepada dhamir, yang dhamir ini kembali ke bumi? Sebab kalau Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, apabila Allah membuat gempa di bumi sekali gempa, itulah yang terjadi sekarang. Lombok gempa di sini tidak, Jogja gempa di sini tidak. Tapi Allah ketika menyebutkan hari kiamat, zilzal gempanya itu disandarkan kepada bumi. Zilzalaha. Artinya apa? Gempa yang meliputi seluruh bumi. Kalau sudah gempanya diidhofahkan kepada bumi, di mana tidak ada sejengkal tanah kecuali terjadi gempa, pertanyaannya mau lari kemana? Mau menyelamatkan kemana? Makanya nanti selanjutnya ainal mafar, kemana tempat lari kalian? Kalau sudah terjadi seperti ini, nggak ada yang bisa selamat, ikhwan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khasafal qamar. Khasaf itu artinya, tapi yang dimaksud qamar di sini karena diidhafahkan kepada qamar, berarti maksudnya di sini khasaf di sini artinya terjadi gerhana. Jadi gerhana itu salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Gunanya untuk apa? Untuk menakut-nakuti hambanya. Makanya setelah saya amati beberapa gerhana yang terjadi itu, ikhwan. Pamannya ini ada gerhana nih, beberapa tahun ini saya amati ya. Kalau sekarang terjadi gerhana, nanti beberapa bulan setelahnya mesti ada bencana. Saya juga heran. Ya, beberapa ini pengamatan saya sendiri ya. Nanti terjadi gerhana nih, nanti entah sebulan 2 bulan setelahnya, nanti tiba-tiba di sana ada banjir, di sini ada gempa. Itu saya amati beberapa tahun seperti itu. Setelah kemudian saya sambung-sambungkan dengan ayat ini, ya wajar saja, karena Allah mengirimkan gerhana itu salah satu fungsinya adalah wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kuasa Allah itu, salah satunya gerhana, kecuali dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Kenapa ditakut-takuti? Supaya tobat, supaya orang yang ditakuti sadar, supaya yang ditakuti itu tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kenyataannya setiap ada gerhana, malah kemudian gerhana pula malah dijadikan selfie, dijadikan tempat-tempat wisata, dibuatkan alat untuk meneropong. Malah di situ kemudian mereka hura-hura. Allah sedang menakut-nakuti kita, kok kita nggak takut? Nih gimana ceritanya? Ya. Allah kan sedang nakut-nakuti kita. Artinya lihat bagaimana ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasul, total Madinah gelap. Rasul sampai menggigil, lari ke masjid, saking ketakutannya lupa selendangnya Nabi itu. Langsung ke masjid menyuruh para sahabatnya untuk meneriakkan as-salatul jami'ah. Maksudnya supaya manusia kumpul. Baru kemudian Nabi SAW salat gerhana. Setelah itu apa yang dianjurkan Rasul? Selama terjadi gerhana ini, bersedekahlah banyak-banyak kata Rasul. Berzikirlah banyak-banyak kalian. Dan kalau terjadi gerhana, segeralah kalian salat kata Nabi. Karena Rasul menganggap bahwa itu tanda-tanda kiamat masalahnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala rentetkan perkara gerhana ini disambungkan dengan tema hari kiamat. Wa khasafal qamar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, ketika matahari dan bulan disatukan. Sekarang matahari dan bulan itu mustahil untuk disatukan, ikhwan. Kenapa? Karena setiap matahari tenggelam, bulan pula muncul. Setiap bulan tenggelam, matahari pula muncul. Kapan ketemunya? Enggak akan ketemu. Matahari dan bulan itu enggak akan ketemu. Bagaimanapun caranya enggak akan ketemu. Tapi nanti pada hari kiamat bukan hanya ketemu, tapi dileburkan matahari dan bulan jadi satu. Itulah makna wa jumi'asy syamsu wal qamar. Lalu apa arti dileburkan itu? Ada yang mengatakan maksudnya wa jumi'asy syamsu, dileburkan itu zihabun nur, cahaya keduanya dilenyapkan. Bayangkan bintang gemintang yang begitu banyak di alam angkasa sana. Entah berapa jumlah bintang itu, tapi tidak bisa menerangi bumi kan. Padahal bintang itu kalau kita hitung, enggak ada manusia yang bisa menghitungnya. Pertanyaannya, apakah bumi menjadi terang gara-gara bintang? Enggak. Ya. Yang bisa menerangi bumi itu cuma dua, kalau tidak matahari, bulan. Cuma itu saja. Ketika dua-duanya digelapkan, berarti alam semesta ini gelap. Itu makna maksudnya nanti pada hari kiamat matahari dan bulan itu akan dilebur dan dihilangkan cahayanya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya wa jumi'asy syamsu wal qamar, maksudnya matahari akan diterbitkan dari arah barat. Matahari akan diterbitkan dari arah barat. Dan itu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kapan itu terjadi? Al-Imam At-Tayyibi, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau beristihad tentang rangkaian atau runutan tanda kiamat yang 10 itu, memang kita tidak bisa memastikan mana duluan mana belakangan, karena hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali dan tidak berurutan, sehingga Imam At-Tayyibi berusaha beristihad yang mana duluan mana yang mana belakangan. Ini istihad beliau. Beliau mengatakan tentu mukaddimahnya dengan munculnya Imam Mahdi. Itu mukaddimahnya. Kemudian baru masuk tanda kiamat yang pertama, khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Kemudian setelah keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian setelah turunnya Isa bin Maryam, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Lah, 3 perkara ini alamat yang ada di bumi. Dajjal di bumi, Nabi Isa juga turun ke bumi, Ya'juj dan Ma'juj juga di bumi. Baru setelahnya bicara tentang kondisi alam secara umum, langit dan bumi. Apa yang terjadi setelahnya? Ada yang mengatakan setelahnya terjadi dukhan. Dukhan, di mana dukhan? Di langit. Asap hitam yang tebal itu kan di langit. Berarti ini peristiwanya sudah ke langit, enggak di bumi lagi. Kemudian setelah dukhan hilang, muncul apa? Muncul matahari terbit dari arah barat. Setelah muncul terbit dari arah barat, baru kemudian keluarlah binatang dari perut bumi yang disebut dengan dabatun minal ar. Baru setelahnya gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, gempa di Jazirah Arab, dan yang terakhir api yang keluar dari negeri Aden dan Hijaz menggiring manusia ke Syam. Disitulah tempat dihancurkannya seluruh manusia di akhir zaman. Artinya terbitnya matahari dari arah barat itu urutan tengah-tengah, kata Imam At-Tayyibi, dan itu tanda-tanda langit. Ada yang mengatakan saat manusia tertidur, kemudian terbangun di pagi hari, orang-orang yang beriman, kebiasaan mereka, karena sudah tahu waktunya itu waktu subuh, ya mereka sholat subuh. Tapi orang-orang kafir, orang-orang fasik, mereka masih tidur karena disangkanya masih malam.
Kenapa masih malam? Karena matahari tak terbit-terbit. Sampai kemudian mereka barulah terbangun siang. Setelah terbangun langit masih gelap, datang zuhur langit masih gelap, datang asar langit masih gelap. Ketika waktunya bulan terbenam, muncul matahari dari arah barat. Itu maknanya wajumi asyamsu wal qamar. Harusnya bulan muncul, malah matahari yang muncul dari barat. Disitulah manusia menyesal. Dan sekalipun para penyembah berhala, mereka melemparkan berhalanya dan bertobat, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tobat itu di antara syarat diterimanya karena berkenaan dengan waktu. Kalau nyawa belum sampai di tenggorokan, tobat masih diterima. Kalau matahari belum terbit dari barat, tobat masih diterima. Tapi kalau nyawa sudah di kerongkongan, jangan harap tobat diterima. Atau matahari sudah terbit dari barat, jangan harap tobat diterima. Jangankan orang kafir yang membuang berhala-berhalanya, orang yang beriman, ketika mereka ingin menambah amal solehnya juga percuma. Apalagi yang tidak beriman. Yang beriman ingin menambah amal solehnya saja percuma. Karena kalau sudah matahari terbit dari arah barat, artinya iman seseorang tidak bermanfaat lagi di situ. Itulah makna wajumi asyamsu wal qamar. Makna yang ketiga, wajumi asyamsu wal qamar artinya matahari dan bulan akan dileburkan kemudian dibenamkan di dalam neraka jahanam. Pertanyaannya, kenapa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam jahanam? Apa salah matahari dan bulan? Kenapa kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Kalau manusia jahat karena bermaksiat, melakukan kekufuran, kesyirikan, masuk neraka, wajar. Karena ada maksiat yang memasukkan makhluk ini ke dalam neraka. Lah kalau matahari ini dosanya apa? Bulan ini dosanya apa? Kenapa dua makhluk ini kemudian disatukan dan dimasukkan ke dalam jahanam? Ulama mengatakan keduanya tidak berdosa. Ketika ada orang yang menyembah matahari dan bulan, manusia yang menyembah, matahari tidak menyuruh untuk menyembah dirinya. Bulan juga tidak menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Bahkan Allah juga telah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Lalu kenapa matahari dibenamkan dengan bulan ke dalam jahanam? Pertama, kata ulama, untuk membantah para penyembah matahari dan bulan. Karena di dunia ini masih ada orang yang menyembah matahari dan bulan kan. Pagi-pagi ambil lidi, nanti ngadap ke mana gitu kan. Nanti pas tenggelam gitu juga ambil lidi, ngadap ke tenggelamnya kan. Ya, kan ada tuh orang-orang yang masih menyembah terbit dan tenggelamnya matahari. Ya. Nanti pada hari kiamat Allah tenggelamkan matahari dan bulan ke dalam jahanam supaya mereka tahu bahwa keduanya makhluk, bukan Tuhan, bukan sesembahan yang harus disembah. Makanya dipendamkan. Inilah Tuhan yang selama ini kalian sembah ada dalam jahanam. Yang kedua, supaya manusia tahu bahwa keduanya di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengedarkan matahari terbit kemudian tenggelam. Allah juga yang mengedarkan bulan mulai muncul sampai tenggelam. Termasuk yang memendamkan matahari dan bulan ke dalam jahanam juga atas kuasa Allah menundukkan keduanya dan memerintahkan keduanya. Dan itu bentuk kudratullahi azza wa jalla. Allah hendak menampakkan azamahnya, kemuliaannya, kudrahnya, kemampuannya, kemahakuasaannya, kemahaserbabisanya. Karena Allah Subhanahu wa taala layak disembah sementara keduanya tidak layak disembah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, tapi sembahlah yang menciptakan keduanya, kata Allah. Kalau kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insan yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar
ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Pada hari itu manusia berkata, kemana lagi tempat lari kita? Allah jawab, sekali-kali tidak bisa lari, karena tidak ada tempat perlindungan pada hari itu. Tetapi ada satu-satunya tempat perlindungan, hanya kepada Rabbmu, tempat kembali pada hari itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kalimat ainal mafar. Artinya pada hari itu tidak ada satupun penjaga yang bisa menjaga, pelindung yang bisa melindung, pembela yang bisa membela. Bahkan pada hari itu semua orang akan mencari pembelanya masing-masing. Di dunia kalau ada kesulitan, mungkin kita bisa mencari pembela kepada orang-orang yang jauh lebih kuat dibandingkan kita, entah menyewa lawyer, pengacara atau semacamnya, atau punya kerabat jadi jenderal, jadi polisi dan begitu seterusnya, atau pejabat ini pejabat itu. Di dunia ya, tapi di akhirat lawyernya bingung cari lawyer, pejabatnya juga sudah tidak menjabat, jenderalnya sudah tidak jadi jenderal, semuanya sama ya. Sehingga mau minta perlindungan kepada siapa? Ainal mafar. Kemana kalian akan pergi meminta perlindungan? Tidak ada. Perlindungan itu hanya satu. Kalau ingin selamat, fafirru ilallah. Maka larilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan iman saat di dunia, dengan amal soleh saat di dunia, dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan taubat, dan begitu seterusnya. Siapa yang lari di dunia menuju amal solehnya, maka dia di akhirat akan lari menuju Tuhannya, menuju Rabbnya. Tapi siapa yang lambat iman amalnya di dunia, maka dia pun akan lambat dapat perlindungannya. Bahasa ulama, siapa yang banyak berdiri di dunia karena salat, maka dia tidak akan lama berdiri di padang mahsyar. Dan begitu seterusnya. Dan siapa yang gelap-gelap dia beribadah, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Rasul mengatakan, basyiril masya'ina fi dhulami minal laili ilal masajid. Beri kabar gembira orang-orang yang berjalan di kegelapan itu menuju masjid-masjid untuk salat. Sebagian ahli hadis mengatakan maksudnya solat isya dan solat subuh, karena itulah waktu yang gelap ya. Maka siapa yang berjalan di kegelapan untuk beribadah, di akhirat dialah yang paling terang cahayanya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ainal mafar. Kemana lagi tempat lari? Ila rabbika yauma idzin mustaqar. Hanya kepada Allah. Kepada siapa lagi? Karena kallala wazar, memang pada hari itu tidak ada perlindungan lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Ada beberapa penafsiran apa yang dimaksud qaddam dan apa yang dimaksud akhar di sini. Ada yang mengatakan maksudnya qaddam itu kemaksiatan dan akhar itu artinya ketaatan. Jadi pada hari itu manusia akan menghabarkan tentang perbuatannya di dunia, dari perbuatan maksiat ataupun perbuatan ketaatan. Siapa yang memberitakan itu? Yang memberitakanlah catatan-catatannya. Karena ingat, setiap perbuatan kita di dunia itu ada catatannya masalahnya. Siapa yang mencatat? 4 malaikat. 2 disebut dengan Raqib dan Atid, mencatat semua yang kita katakan. Baik ucapannya penuh dengan pahala, baik ucapannya penuh dengan dosa, baik ucapannya tidak terkandung pahala dan dosa, semua dicatat dalam bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi yang dihisab tentu 2, yang ada pahala dan dosanya. Adapun yang tidak ada pahala dan dosanya, yang tidak ada hisabnya ya. Dan perbuatan kita akan dicatat.
Kemudian yang kedua disebut namanya malaikat hafazah, yang disebut dengan kiramin bararah, malaikat yang mencatat di malam dan di siang hari. Kemudian dinaikkan amalannya ke langit setiap subuh dan fajar, setiap subuh dan asar. Itulah 4 malaikat yang mencatat kita setiap hari. Ya, ada malaikat malam mencatat amalan kita di malam hari. Ada malaikat siang mencatat kita di siang hari. Dan berjumpanya di 2 solat, asar dan subuh. Apabila datang subuh, malaikat malam naik melaporkan catatannya. Apabila datang asar, malaikat siang naik melaporkan catatannya. Itu selain daripada Raqib dan Atid. Lalu siapa yang akan mengelak dari catatan ini? Semua akan menghabarkan. Bahkan semua akan jadi saksi. Bumi saja akan menghabarkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan melaporkan apa yang terjadi di permukaannya. Dia akan datang kepada Allah, ya Allah, kata bumi itu. Dulu si Anu di tempat ini dia maksiat. Dulu si Anu di tempat ini dia maksiat. Loh, bumi melaporkan seperti itu. Makanya Allah mengatakan yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya, maksudnya dari kemaksiatannya, wa akhar dari ketaatannya. Semua akan dilaporkan. Ada juga yang mengatakan maksudnya yunabba bi awwali amalihi wa akhirih. Maksudnya dihabarkan dari permulaan dia beramal dari akil balik sampai akhir sebelum wafatnya. Semua akan dilaporkannya. Ada juga yang mengatakan maksudnya qaddama wa akhar, artinya bi jami'i amalihi al-hasani was-sayyi fi awwali waqtihi wa akhirih. Wa yunabba bi khairin bi khabarin la yunkiruhu. Maksudnya seluruh amalan baik, seluruh amalan buruk dari awal sampai akhir semua akan dihabarkan dan tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari sama sekali. Kenapa? Karena nanti kata ulama di antara kekhususan hisab Bapak, semua memori manusia akan diletakkan di otaknya. Mulai dari akil balik sampai dia wafat, dia ingat per detiknya ngapain dia. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, semua ingat. Ya. Kenapa dikembalikan memorinya? Untuk mencocokkan dengan catatannya, supaya dia tidak berkilah lagi. Kalau di dunia, apakah minggu kemarin kita menampar orang, ngejek orang, gibah orang, mungkin dah lupa kita. Sampai ke ngutang pun kita lupa waktu ditagih. Kapan ya aku ngutang katanya. Itu di dunia. Tapi di akhirat enggak, semua memori dikembalikan tuh. Itulah yang ngerinya pada hari kiamat. Makanya Allah mengatakan yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhir ayatnya balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun dia mengemukakan segudang alasan. Apa maknanya di sini? Maknanya manusia akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Kulit akan jadi saksi. Kemudian juga tangan, kaki akan menjadi saksi. Makanya Allah mengatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ketika mulut terkunci, tangan pula bicara, kaki pula jadi saksi. Bahkan ketika Allah menceritakan tentang kulit yang bersaksi, setelah bersaksi di hadapan Allah, badannya marahi kulitnya dan mengatakan lima syahidtum alaina. Kenapa kau jadi saksi untuk badanmu sendiri? Apa kata kulit? Antaqanallah, kata Allah. Allah yang membuat aku bicara. Jadi kalau seandainya kulit kita bersaksi, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi, semua anggota badan kita bersaksi, lalu mau lolos gimana orang dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala kalau seperti ini? Makanya Allah mengatakan
Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzira, walaupun dia mengemukakan banyak alasan, enggak ada gunanya. Kamu mencuri, kata mulut enggak, kata kulit ya nyuri. Mana coba? Ya. Mulut mengatakan kau dusta, enggak. Tangan pula mengatakan iya dia dusta. Nah, gimana hamba mengumumkan alasan gimana lagi? Enggak ada alasan yang diterima di hadapan Allah. Saking banyaknya saksi, bumi jadi saksi, malaikat jadi saksi, tangan jadi saksi, semua jadi saksi. Seandainya Allah yang jadi saksi sudah cukup sebenarnya. Tapi kenapa Allah libatkan banyak saksi sedemikian rupa? Supaya menguatkan apa yang terjadi dengan kita saat di dunia. Supaya orang tidak bisa memukakan uzur lagi di situ. Karena semuanya sudah jelas. Makanya Allah mengatakan walau alqa ma'adzira. Tetapi ada beberapa uzur manusia yang diterima. Siapa mereka? Yang uzur-uzurnya diterima. Pertama, orang yang dizalimi. Dia akan datang kepada Allah. Ya Allah, dulu orang ini mencuri harta saya. Memang saya banyak dosa, tapi dia menzalimi saya. Saya ingin pahala solatnya, saya ingin pahala zakatnya, saya ingin pahala hajinya, saya ingin pahala solat zikirnya, baca Qur'annya. Dia didengar oleh Allah uzurnya. Ini yang pertama, orang yang didengar uzurnya adalah orang-orang yang dizalimi. Ya. Orang-orang yang saat di dunia dia tidak sempat mengambil hak kepada orang yang berbuat zalim, maka di akhirat uzurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dibunuh datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, apa salah saya dibunuh? Sal hadza lima qatalani. Tanya orang ini, kenapa dia bunuh saya? Ya. Maka orang-orang yang menjadi target pembunuhan dan dia tidak salah, karena ada orang yang dibunuh masuk neraka juga kan. Orang Islam perang dengan orang kafir di pertempuran yang syar'i, terbunuhlah orang kafir ini. Maka orang ini enggak ada alasan. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia bunuh. Kata orang yang bunuh, ya saya bunuh dia karena dia kafir. Ya. Dia bisa membela kan, didengarkan pembelaannya, uzurnya itu. Justru dia yang diselamatkan masuk surga, si kafir ini masuk neraka. Jadi ada orang-orang yang didengar uzurnya, ya. Termasuk juga orang-orang yang diambil uzurnya adalah mereka orang-orang yang ketika di dunia banyak melakukan amal soleh yang banyak lipatan pahalanya. Karena ada amal-amal itu kan pahalanya yang tahu hanya Allah saja. Lipatannya berapa? Kan satu amalan itu terkadang 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi ada amalan yang lipatannya tidak terkira. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka mereka bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala uzur-uzur mereka, sehingga dengan uzur-uzur itulah maka Allah akan mendengarkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau juga amalan-amalan yang bisa diterima uzurnya di dunia dan akhirat itu. Seperti orang yang mencegah kezaliman. Akhirnya ada orang yang bertengkar, kita cegah, rupanya enggak sadar kita membunuh. Seperti yang dilakukan Nabi Musa kan. Mencegat orang kelahi malah membunuh. Tapi kan dia sedang membela dan dia tidak sengaja membunuh. Maka dia bisa meminta uzur bahwa saya tidak sengaja membunuhnya. Ya. Ataupun salahu dzatil bayin, mencegah orang yang sedang bertengkar. Ada orang bertengkar tetangga-tetangga, akhirnya kita masuk mendamaikan, malah keduanya ngeroyok kita. Keduanya nyalahkan kita, padahal niat kita baik kan, dan kita sudah atur strategisnya itu. Secara hitung-hitungan, insya Allah 60% saya bisa mendamaikan. Tapi takdirnya beda, rupanya tidak mendamaikan, malah menambah keributan umpamanya kan. Maka nanti kalau seandainya dituntut di hadapan Allah, dia bisa membela diri, meminta uzur, karena dulu saya mendamaikan orang itu, bukan saya hendak menzalimi mereka. Ya. Itu juga orang-orang yang kelak uzurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah di antara ayat terakhir kajian di malam ini, dan insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya surah Al-Qiyamah
di lain kesempatan. Baik, sampai di sini. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Suara saya juga sudah mulai soak ini kan. Iya, silakan. Tadi ketika matahari terbit dari barat, apakah ketika itu masih ada waktu sholat, waktu siang, apa? Ya ada, tapi kan percuma saja. Dan tidak seterusnya, hanya 3 hari saja dalam riwayat. Matahari terbit dari barat itu hanya 3 hari saja. Setelah lewat 3 hari, normal lagi. Lah setelah kemudian 3 hari mereka menyesal, tobat, pokoknya kenapa saya enggak sholat, kenapa, pokoknya semua menyesal. Tapi setelah kemudian matahari normal kembali dari timur, sebagian orang lupa dengan itu. Mulailah mereka kufur, mereka jahat dan begitu seterusnya. Sehingga akhirnya ketika sudah mendekati kiamat, Allah kirim angin, di mana angin inilah yang menghempas di ketiak orang-orang yang masih memiliki iman walaupun sebiji darah di dadanya, dan mencabut nyawanya. Sehingga tidak ada lagi orang yang beriman di permukaan bumi, yang ada hanya orang kafir, fasik, munafik saja. Mereka lah yang akan merasakan tiupan sangkakala pertama. Orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat pertama, karena meninggal sebelum kiamat dengan angin. Yang akan merasakan tiupan sangkakala pertama itu hanya orang kafir saja. Tapi tiupan yang kedua semua merasakannya. Karena itu kebangkitan masalahnya. Semua dibangkitkan, mukmin kafir dibangkitkan. Kecil besar dewasa laki perempuan, hitam putih semua dibangkitkan. Bahkan binatang-binatang semua dibangkitkan. Kalau ada dinosaurus dibangkitkan juga. Ya, semua dibangkitkan. Karena binatang juga akan dihisab. Boleh jadi saat kita terbangun di samping kita rupanya gajah. Ya, kita tidak tahu, namanya dibangkitkan, dilempar dari perut bumi ke permukaan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kami lemparkan sehingga kosong isi bumi karena dilempar ke permukaan jasad manusia, jasad binatang. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan kami keluarkan beban-beban berat yang ada di bumi, dilempar ke permukaan. Sehingga kalau seandainya bumi tidak dirubah oleh Allah, seperti sekarang bentuknya bulat, seperti bola atau lonjong seperti telur, tidak akan cukup. Itulah kenapa di antara hikmah kematian, kalau tidak ada orang mati sejak Adam sampai yang terakhir, sampai sekarang ini, Adam masih hidup, kaum Ad masih hidup, kaum Samud masih hidup, kaum Madian semua masih. Kira-kira antum tinggal di mana? Enggak mungkin antum tinggal di Batam Center. Mungkin antum nyelempit-nyelempit di mana kan gitu. Makanya dengan meninggalnya mereka adalah kesempatan generasi berikutnya yang memakmurkan bumi. Ketika generasi berikutnya meninggal, ada lagi yang memakmurkan bumi. Makanya bumi akan senantiasa terisi dan tidak akan pernah penuh. Akan cukup terus. Tapi kita bisa bayangkan kalau bumi yang kita pijak ini menampung dari orang yang pertama hidup sampai yang terakhir mati, binatang yang pertama hidup sampai yang terakhir mati, cukupkah bumi ini? Enggak akan cukup. Ya. Makanya Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari di mana bumi kami ganti dengan bumi yang baru. Apakah bentuknya bulat lagi, lonjong lagi seperti telur? Tidak. Allah mengatakan, wal ardu muddats. Wal ardu muddat, dan bumi dihamparkan. Maksudnya dihamparkan, kata ulama tafsir, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, rata semuanya. Sebenarnya mengatakan warna bumi seperti tepung putih, seolah-olah belum pernah ada orang yang melakukan dosa di situ. Itulah karena rata dia, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Makanya cukup. Kalau di bumi sekarang kan ada lautannya, bahkan lautan lebih luas dibandingkan daratan. Ada gunungnya, ada sungainya yang tidak layak ditempati orang kan sekarang ini. Coba kalau bumi diratakan, maka akan lebih banyak lagi penampungnya.
Makanya untuk menampung manusia dari awal sampai akhir, Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lainnya. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan, apakah bumi ini hanya diganti bentuknya, bumi ya tetap bumi yang kita pijak yang diganti oleh Allah, ataukah bumi ini dihilangkan digantikan bumi yang lainnya? Ini terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bumi padang mahsyar ya bumi yang kita pijak ini, cuman bentuknya dirubah, dihamparkan, tidak dibulatkan. Ada yang mengatakan tidak, bumi ini sudah dihancurkan sehingga Allah ganti dengan bumi yang baru berdasarkan zahir Quran. Ya ini wallahu alam, ini kan penafsiran para ulama. Adapun mana yang kuat wallahu alam. Ke perkara-perkara gaib lebih baik tawakuf. Kita hanya menjelaskan penafsiran para ulama. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la